Sosmed UKKH sendiri bisa dipantengin yaitu @UKKH-UNESA. Syarat untuk menjadi anggota UKKH selain berkeyakinan Hindu? Pastinya dong. Untuk opreknya sendiri mungkin di bulan Desember Januari. Kece Radio, your easy listening station. Kece people, balik lagi bareng Mufti di sini, tentunya di program Bincang UNESA. Kali ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol seputar unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini bersama teman-teman dari unit kegiatan kerohanian Hindu. Sudah hadir bersama saya Mas Putu. Halo Mas Putu, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kalau bahasa Balinya kan kalau memanggil Mas kan beli ya. Beli Putu ya ini. Beli Putu dari Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Di UKKH sebagai Ketua Umum. Ketua Umum UKKH periode 2022. Kita akan ngobrol-ngobrol mengupas tuntas seputar unit kegiatan kerohanian Hindu ya. UKKH bersama Mas atau Beli Putu ini. Langsung saja nih Beli Putu. Ya. Di UKKH itu sejarah berdirinya seperti apa sih? Sejak kapan UKKH itu ada di UNESA? UKKH terbentuk pertama kali itu di tahun 2009 yaitu Mas Adi atau Amli itu lupa saya itu pencetus utamanya karena dan dulu itu beliau di pasca sarjana. Dan terus hingga sekarang berada di periode kepengurusan saya. Gitu Berarti sih. dari 2009 dari ya? 2009. Mewadai teman-teman yang berkeyakinan Hindu untuk bisa membentuk komunitas di unit kegiatan kerohanian Hindu ini. Kegiatannya apa aja sih Mas Putu? Kalau kegiatan yang ada di UKKH itu ya kayak basic-basic kayak kita sering ke pura, terus ngayat. Mungkin kalau ada kegiatan kayak siraman rohani Hindu itu kita dengerin gitu kalau ada pas di pura ada kegiatan gitu. Gitu sih. Biasanya kumpul-kumpul seminggu berapa kali? Kalau kumpul mungkin pada saat hari raya aja, maksudnya kalau itu semua sih. Kalau mungkin kumpul biasa mungkin ya nggak kadang sih, maksudnya kan nggak nentu juga, kadang hari Senin, kadang hari Rabu itu jadi nggak nentu juga. Oh, jadi fleksibel ya waktunya fleksibel, ya. Jadi teman-teman kalau memang lagi sibuk atau apa, kita belum ketemu dulu. Tapi kalau memang sudah semuanya longgar gitu, baru ketemu bareng. Di base campnya di mana? Di UKM Center yang ada di Ketintang. UKM Center Ketintang, berarti base campnya UKKH itu ada di Ketintang ya. Untuk pembinanya siapa? Kalau untuk pembina itu Dr. Inengah Mariasa. Oh, Dr. Inengah Mariasa dari FBS ya. Iya, betul. Jadi dari dulu masih dipegang Pak Inengah ya untuk UKKH ini. Nah, Mas Putu, ada berapa sih jumlah anggota dari UKKH UNESA sampai saat ini? Kalau dari jumlah keseluruhan mungkin lebih dari 50 ke atas. Kalau dari angkatan 22 sampai di atasnya lagi gitu. Mungkin 50-an lebih. Apakah itu semua dari Bali ya atau rata-rata ada darah Bali yang teman-teman di UKKH ini? Mungkin kalau Bali di UKKH sendiri tuh terbilang sangat sedikit, mungkin lebih condong ke Jawa, Hindu Jawa. Oh, Hindu Jawa. Ya, banyak yang dari daerah-daerah. Kalau kulihat sedikit, maksudnya ya sedikit yang dari Bali, banyak kan yang dari Jawa. Gitu. Oh gitu ya. Kalau Mas Putu sendiri? Kalau aku asli Surabaya, benar-benar Surabaya, tapi orang tua Bali. Oh, berarti ada darah Balinya ya? Ada ayah ibunya dari Bali, tapi Mas Putu ini lahir di Surabaya. Luar biasa. Jadi untuk Kece People, teman-teman yang ingin mengembangkan tentang kerohanian Hindu, bisa nih gabung bersama teman-teman di UKKH UNESA. Kalau selain kegiatan kumpul-kumpul, beribadah bersama, ataupun siraman rohani, ada nggak perlombaan-perlombaan atau kompetisi yang menyangkut kerohanian Hindu?
Untuk dari UKKH sendiri kita ada namanya proker yang namanya Brahmacarya Widya Competition yang baru selesai diselenggarakan bulan kemarin itu. Bulan apa? Sekarang bulan apa? November sekarang. September. Bulan September. Ya itu Brahmacarya Widya Competition ada lomba esai, sloka sama Dharma Wacana. Kalau sloka itu nyanyian rohanian Hindu. Kalau yang Dharma Wacana itu kayak kalau apa namanya? Kalau di Islam itu yang MTQ. Enggak. Tausiah. Iya, tausiah itu kerohanian Hindu gitu. Oh, tausiah kerohanian Hindu begitu ya, siraman rohani ya, gitu ya. Siraman rohani. Oke, kalau yang sering diikuti teman-teman, kan itu proker ya. Iya, proker. Proker, teman-teman dari UKKH menyelenggarakan, kemudian pesertanya dari SMA atau kuliah juga? Dari tingkat SMA hingga mahasiswa sama umum. Oh, nah kalau yang diikuti teman-teman dari UKKH? Kalau yang dari UKKH sendiri ada lomba namanya penjor. Kalau yang Masnya tahu yang kayak di kawinan yang bentuk melengkung gitu. Yang dari janur ya? Janur itu. Janur melengkung. Ya, itu diadain oleh Pura Segara Kenjeran dalam rangka Piodalan. Piodalan itu kayak ulang tahunnya Pura sendiri itu. Nah, lomba penjor ini menurut saya kayak kompetisi yang sangat kompetitif karena diikutin dari semua UKKH yang ada di Surabaya dan juga umum gitu sih. Oh berarti kegiatannya prestasinya di situ ya, penjor ya? Iya benar. Berarti ada keterampilan khusus dong di kegiatan-kegiatan teman-teman UKKH. Jadi membuat penjor kan? Atau semuanya sudah pasti bisa? Kalau teman-teman Hindu pasti bisa membuat penjor atau seperti apa? Kalau untuk basically untuk buat penjor nggak ada. Aku juga baru pertama kali terjun. Mungkin ya banyak belajar juga dari kating-kating atas. Mungkin kalau di Bandi juga dibantu juga kita soalnya kita juga teman-teman ada yang tidak bisa basic jadi diajari sampai bisa gitu. Berarti salah satu keterampilan penjor itu penjor dipelajari di UKKH. Ya. Jadi untuk teman-teman yang belum bisa membuat penjor di UKKH ini ada wadahnya untuk belajar itu. Benar sekali. Sebenarnya penjor itu esensinya apa sih Mas? Kegunaannya kalau di umat Hindu? Kalau penjor setauku untuk sarana upacara, sarananya gitu sih. Yang ku tahu cuma sarana upacara. Sarana untuk upacara. Gitu. Selain penjor, ada nggak kegiatan-kegiatan lain yang atau keterampilan-keterampilan lain yang diajarkan atau yang didiskusikan di UKKH ini? Ada juga lomba kebokan yang buah yang disusun itu. Yang di Bali terus ya gitu. Yang taruh di atas kepala itu ya. Ya itu sih. Mungkin itu lebih ke cewek-cewek sih Mas. Soalnya itu bidangnya di cewek-cewek yang bisa gitu. Kalau di karnaval ya, yang identik dengan Bali itu biasanya ada ogoh-ogoh. Ya. Nah, itu ada juga nggak keterampilan membuat ogoh-ogoh gitu? Ogoh-ogoh itu kan kayak raksasa gitu ya. Kalau keterampilan membuat ogoh-ogoh pastinya kan dari aku nggak bisa, tapi teman-teman yang dari luar Bali kan bisa. Jadi disalurin di puro belakang kampus itu namanya Yayasan Dharma Kerti itu tempat kumpulnya buat ogoh-ogoh bareng di sana. Terus dibantu juga sama warga sekitar di Yayasan Dharma Kerti itu, puro belakang itu, gitu sih. Berarti UKKH UNESA ini sudah tersinergi ya sama pura yang berada di luar UNESA. Jadi kegiatan-kegiatan disupport dari situ juga gitu ya? Benar. Berarti tidak terkungkung UKKH UNESA ya kegiatannya di UNESA saja, melainkan bisa keluar-keluar gitu ya? Bisa di luar. Nah, kalau tadi kan penjor ya, sedikit kita singgung penjor kegunaannya. Kalau ogoh-ogoh ini melambangkan apa sih? Selain pasti bentuknya serem, kukunya panjang-panjang, gondrong, raksasa gitu. Gimana itu? Kalau gogo yang ku ketahui sendiri ya, sifat dari manusia sendiri itu. Seperti rakus, malas, dan lain-lain. Buruk gitu. ya? Iya, bentuk. Istilahnya melambangkan buruk gitu ya? Sifat buruk manusia gitu. Jadi ogoh-ogoh biasanya kan kalau selesai kegiatan dibakar. Iya, dibakar. Wah, padahal kan buatnya lama. Terus ya bagus sih sebenarnya buat hiasan. Tapi memang esensinya untuk upacara ya. Jadi memang dibakar, sifat-sifat buruk manusia dibakar biar yang tubuh itu sifat-sifat baik. Nah, kalau di UKKH tadi Mas Putu sudah menyebutkan bahwa Mas Putu ini ketua periode sekarang ya 2022. Untuk struktur pengurusan di UKKH UNESA selain ketua ada apa aja di situ? Yang pertama ada ketua, wakil ketua, lalu ada sekretaris bendahara, lalu
langsung meranjak ke divisi. Yang pertama ada divisi pendidikan, kesenian, kewirausahaan, sama divisi media informasi dan teknologi. Wow. Itu pasti ya Kominfo itu Iya, ya. pasti. Pasti mengelola Instagram lah, Iya, TikTok, pasti. YouTube dan lain-lain. Bener. Nah, kalau yang kesenian pasti ya tentang itu tadi ya, keterampilan membuat Ya, bener. penjor itu Ya. tadi divisi kesenian. Ya. Nah, divisi-divisi yang lain tugasnya apa aja? Bisa di-spill dong. Untuk divisi pendidikan sendiri, kan kita tahu pendidikan, jadi kayak lomba itu tadi, lalu juga apa namanya, kayak sloka, baca sloka dan dharma wacana dan lain-lain gitu. Gitu sih. Jadi kita dilatih untuk mahasiswa-mahasiswa yang pengen belajar di situ. Oke, pendidikan. Ya. Terus ada lagi kewirausahaan. Ya. Nah, itu. Kalau untuk kewirausahaan sendiri itu untuk membuat baju PDH. Oh, PDH oke. itu aja. PDH dari UKKH. Iya sendiri ya. Kok sekarang nggak pakai PDH? Apa ini PDH-nya? Iya ini PDH-nya. Oh, PDH-nya Iya, ini ya? Ini polo. Oh, polo. Nggak ada tulisannya tapi. Ini di belakang. Oh ya, bisa berbalik. Nah, ini ya. UKKH Universitas Negeri Surabaya. Berarti ini logonya ya? Iya. Logo UKKH UNESA. Jadi untuk teman-teman kece people yang ingin berkegiatan kerohanian Hindu bisa bergabung di UKKH UNESA. Ada apa lagi tadi divisinya? Lalu yang terakhir ya media informasi dan teknologi yang ngurusi Instagram. Lalu, untuk branding lah ya. Untuk brandingnya untuk branding. Gitu. Jadi jumlah pengurusnya berapa kalau begitu? Sekitar 10 ya? Kurang 10. 25-30. Oh 25 malah. 25-30 Oh ya. iya kan ada anggotanya. Iya. Kalau cuma kepala-kepala ketua-ketuanya kan sekitar ya di bawah 10 ya. Siap. Sama anggota-anggotanya ada 25 pengurus di UKKH UNESA ini. Nah, syarat untuk menjadi anggota UKKH selain berkeyakinan Hindu apa? Yang pasti mahasiswa aktif UNESA sendiri. Mahasiswa aktif. Ya mungkin cuma itu aja. Yang pertama beragama Hindu dan juga mahasiswa aktif UNESA. Mahasiswa aktif. Oke, jadi tidak ada syarat khusus ya. Ya, nggak ada syarat khusus. Pokoknya teman-teman agama Hindu ingin mengasah kemampuan di bidang kerohanian Hindu bisa bergabung di UKKH UNESA. Ini untuk tempat berproses selain di perkuliahan. Nah, untuk sosmednya sendiri apa? Untuk sosmed UKKH sendiri bisa dipantengin yaitu @UKKH UNESA. UKKH UNESA. Sosmednya di Instagram aja? Ya, Instagram aja. Instagram aja ya. Jadi untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan ya terkait UKKH bisa langsung kunjungi Instagram, tanya-tanya di sana. Fast respon nggak? Pastinya dong. Pastinya fast respon, merespon setiap pertanyaan kalian terkait UKKH untuk media mengembangkan diri di bidang kerohanian Hindu. Nah, Putu, sebelum mengakhiri perbincangan kita, opreknya kapan biasanya? Untuk opreknya sendiri mungkin di bulan Desember Januari. Yang untuk Desember itu untuk pemilihan ketuanya, ketua umum, lalu setelah itu mungkin di Januari itu sudah pencarian anggota untuk pengurus-pengurusnya. Membuka untuk anggota baru ya, di bulan-bulan itu. Ya. Nah, ajak teman-teman untuk bergabung berproses bersama di UKKH, Unit Kegiatan Kerohanian Hindu UNESA. Silakan. Untuk teman-teman mahasiswa baru ataupun yang sudah lama mungkin bisa join di UKKH UNESA. Ayo kita berproses bareng dan suka dukanya kita tanggung bareng-bareng. Oke, suka dukanya kita tanggung bareng-bareng. Karena ini namanya organisasi kan ya. Kita di sana sebagai keluarga gitu ya. Keluarga UKKH UNESA. Ada jargon nggak? Ada sih. Apa jargonnya? UKKH UNESA Sak Jose. Wow. UKKH UNESA Sak Jose. Bisa bahasa Bali? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Iya. Terima kasih gitu masa nggak tahu? Kalau untuk terima kasih matur suksema. Matur suksema. Oke, sebelum kita akhiri kita jargon dulu ya. Kamu yang pimpin, kita yang ngikutin ya. Oke. Silakan, Putu. Tangan ini. UKKH UNESA Sak Jose. Terima kasih. Matur suksema, Putu. Sukses selalu. Salam untuk teman-teman di UKKH UNESA. Semoga nanti prestasi-prestasinya semakin berkembang ya di bidang penjor, di bidang apa tadi tausiah, kerohanian Hindu dan lain sebagainya ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kece people, itu tadi obrolan saya bersama Putu,
ketua dari UKKH UNESA. Untuk kalian yang ingin mengembangkan bidang kerohanian Hindu, bisa langsung bergabung di UKKH UNESA. Basecampnya ada di UKM Center Ketintang. Mufti pamit, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Bincang UNESA. Matur suksema, Kece Radio, your easy listening station. Sampai jumpa.